Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Apik di channel Detektif Ponsel. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman sehat dan dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Kali ini di tangan saya ini ada Redmi Note 10 Pro. Redmi Note 10 Pro. Saya akan sedikit membahas, mengulas kelemahan dan kelebihan Redmi Note 10 Pro. Baik, langsung saja kita bahas. Kelebihan pertama, Redmi Note 10 Pro ini desainnya sudah bagus. Giginya ini 164 mm dan lebarnya 76,5 mm dan ketebalan 8. Tebalnya ini 8 inci. Terus beratnya 193 gram, lumayan enteng, nggak terlalu enteng tapi nggak terlalu berat, pas untuk pegangan tangannya. Bodinya itu dimensinya bagus lah, itu kelebihan pertama. Terus kelebihan kedua ada pada segi layar, guys. Layarnya Super AMOLED. Layar Super AMOLED sudah mantap dengan rasio 120 Hz dan kecepatan sentuhnya itu 240 Hz. Mantap. Kalau Super AMOLED ini sudah gimana ya? Kecerahan layarnya sudah tidak diragukan lagi, mantap, adem. Tajaman layarnya lebih, ketajaman gambarnya itu lebih bagus. Kelebihan yang kedua. Terus kelebihan yang ketiga, Redmi Note 10 Pro ini sudah dilengkapi dengan kamera utama atau main kamera. Main kameranya sudah 108 megapiksel dan kamera kedua, kamera ultranya 8 megapiksel dan kamera makro. Kamera makro itu apa sih? Kamera makro itu adalah kamera yang fungsinya untuk mengambil gambar yang kecil seperti ini. Seperti kalau misalnya kita mau ngambil tulisan-tulisan kecil, itu pakainya kamera makro. Jadi apa sensornya itu lebih apa ya? Lebih fokusnya itu lebih bagus mengambil gambar-gambar atau tulisan-tulisan yang kecil. Itu fungsinya kamera makro. Terus kamera depth-nya 2 megapiksel. Kamera depth-nya itu kamera bokehnya ngeblur. Itu kelebihan yang ketiga. Terus kelebihan yang keempat, Redmi Note 10 Pro ini dengan pengisian Type-C atau charger yang 33 watt itu paling kita ngecasnya dari 0% sampai full itu sekitar 1 jam 20 menit. Lumayan cepat, lumayan mantap lah. Oh iya, untuk kamera depannya ini 16 megapiksel, lumayan bagus untuk selfie, untuk apa ya, untuk update status, lumayan lah. Kelebihan yang kelima, Redmi Note 10 Pro ini sudah tahan air, tahan percikan air, jangan salah ya, tahan percikan air. Artinya kalau kita kena hujan, kena gerimis, ditaruh di saku, kena percikan air, lumayan masih aman. Tapi jangan sering-sering ya, jangan sampai cemplungin nanti malah kolap HP-nya. Ini cuma tahan percikan air. Untuk chipsetnya sendiri sudah ditanam chipset Qualcomm Snapdragon 732G dan Adreno GPU-nya 618, lumayan mantap. Speakernya itu atau buzzernya itu, audionya itu sudah dilengkapi dengan stereonya bagus, ganda ya, speaker ganda atas dan bawah ini. Ya kalau kita ke YouTube misalnya dengerin musik, mantap lah. Itu kelebihannya. Kita
kita sekarang bahas kekurangan yang dimiliki ya. Kekurangan yang pertama yang dimiliki oleh Redmi Note 10 Pro itu, pertama, HP-nya ini lumayan agak panas ya. Jadi kalau punya Redmi Note 10 Pro ini, ketika kita online, ketika kita main game, kita lihat YouTube atau sosial media yang lain, maka tensinya HP Redmi Note 10 Pro ini lumayan agak panas ya. Beda dengan HP yang lain yang menurut saya, kalau menurut saya pernah pakai ini agak panas. Terus kalau agak panas berarti konsumsi arusnya pasti lebih tinggi. Kalau lebih tinggi pasti berpengaruh pada borosnya baterai, pasti. Artinya kalau kita punya Redmi Note 10 Pro ini, kalau kita makainya pagi di cas full, kalau bisa online seharian, maka nggak sampai sore ini sudah habis baterai, sudah tinggal dikit. Berarti kira-kira kalau 24 jam, kalau kita sering pakai ini, sering online, bisa 3 kali ngecas Redmi Note 10 Pro. Itu kelemahannya pertama. Kelemahan yang kedua ini ada pada sistem operasinya atau programnya atau softwarenya. Redmi Note 10 Pro ini kalau kita main WA, kita video callan, itu di MIUI 12 titik berapa itu, 12.1, MIUI nya 12.2, itu pasti sering terjadi dengan WA nya error atau WA tidak menanggapi. Atau ketika kita buat video callan ini lawan dari kita itu tidak melihat kameranya, kita itu tidak bisa ngirim ke orang itu, cuma hitam aja, gelap di sini. Itu kamera hitam gelap aja. Terus sering kita buka kamera, sering nggak bisa buka kamera. Ini bukan karena kameranya rusak, cuma karena sistemnya yang menurut saya agak bermasalah. Menurut saya Xiaomi ini di segi softwarenya ini kurang bagus lah, bukan bagusnya kurang gimana, sering banyak terjadi error di MIUI 12.2, 12.3. Sekarang kan sudah MIUI nya sudah 12.5, berapa gitu, sudah lumayan bagus. Cuma sekali-kali kadang masih tetap aja. Kalau dulu saya pernah pakai ini, mau bikin TikTok aja, kalau kameranya sudah nggak bisa dibuka, sudah error, nggak bisa. Mau buat video di TikTok sudah nggak bisa. Mau ambil buat story WA sudah nggak bisa. Itu kelemahan yang kedua. Itu menurut saya kelemahan yang cukup nggak enak sama sekali menurut saya sih. Terus kelemahan yang ketiga ini sering kalau di telepon itu sering nggak ada suaranya, padahal volume suaranya sudah di volume kan. Cuma kadang kalau di telepon orang, makanya saya sering nggak ngangkat telepon kalau dulu pakai ini, karena sering nggak bunyi, deringnya itu sering nggak bunyi, padahal sudah nada deringnya dikasih, nada dering volume yang paling tinggi dikasih gitar juga, tapi kadang masih diam 1000 watt. Itu kelemahannya menurut saya. Itu yang kelemahan yang dimiliki oleh Redmi Note 10 Pro. Jadi kalau teman-teman ingin membeli Note 10 Pro, tonton dulu video ini agar tahu. Sekarang sudah updatean, saya lihat dulu updateannya 12.5.4 MIUI nya lumayan tinggi. Mungkin nanti kalau di upgrade terus, mungkin masalahnya itu jadi hilang, atau bisa saja jadi kembali lagi error terus, bisa saja terjadi.
Itu aja menurut saya kelemahan dan kelebihan dari Mi Reno 10 Pro. Untuk teman-teman yang suka silahkan kasih like dan subscribe video saya ini atau dibagikan ke teman-teman yang lain. Apabila ada kekurangan mohon ditambahkan, mohon dimaafkan. Itu saja apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video saya berikutnya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.